Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Lause. Gemes semuanya ya. Udah siap belum? Puji Tuhan. Ya. Kalau siap kita mau menyanyi ya, biar semangat. Yuk kita nyanyi lagu Yesus Pokok, tapi versinya Yesus Pokok ya. Yuk kita nyanyi lagu ini dengan gerakan ya. Ada gerakannya ya. Yuk. Minta tolong untuk Lause Ali untuk memimpin doa pembuka. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sehati berdoa ya Tuhan untuk memulai ibadah kami. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami membawa hati dan pikiran kami. Tolong juga ya Tuhan untuk peralatan yang kami pakai untuk online ini. Kiranya Tuhan memperlancar semuanya, sehingga kami tidak terhalang oleh apapun ya Tuhan. Tuhan kami juga minta berkat-Mu Tuhan untuk lause-lause yang akan bertugas, melakukan firman Tuhan, Ibu Heni yang akan menyampaikan. Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah ini, biarlah ibadah ini boleh mengubah hidup kami ya Tuhan, boleh memperbarui hidup kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Wah, tadi kita udah nyanyi lagu Yesus Pokok ya. Kita harus tinggal di dalam Yesus ya. Kita mau menyanyikan lagu berikutnya. Kita mau nyanyi lagu
K-A-S-I-H. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ada gerakannya ya. Yuk kita nyanyi lagu ini. Tadi kita udah nyanyi lagu apa? K-A-S-I-H, kasih. Nah, seperti kasih Yesus, Yesus mau mengajarkan kita untuk mengasihi semuanya. Yuk kita nyanyi lagu berikutnya, Love One Another and Be Kind. Yuk kita nyanyi lagu ini. Dengan gerakan juga ya. Yuk. Benar ya, kalau kita mengasihi sesama kita, kita harus mengasihi seperti kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau mengasihi sesama kita, teman kita, saudara kita, ya. Kita dengan senyum, dengan berbuat baik, ya. Sebentar lagi kita mau memasuk firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Ku Kasihi Kau. Yuk kita nyanyi lagu ini. Ku kasihi kau dengan
kasih Tuhan, kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Minta tolong Lause Maven untuk memimpin untuk doa masuk firman. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami semua boleh mendengarkan dengan baik, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami mendengar firman Tuhan, bukan saja mendengar, kami mau belajar taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, halo anak-anak. Terima kasih Lause Maven untuk doanya. Anak-anak, apa kabarnya semuanya hari ini? Baik ya? Baik. Baik. Oke, nah anak-anak nanti waktu Lause Heni tanya, anak-anak boleh jawab nggak? Boleh Lause. Tapi gambar speakernya itu mungkin karena sudah biasa sekolah, sudah tahu ya, nanti dibuka. Tapi setelah jawab tutup lagi. Kenapa ya harus begitu? Supaya suara-suaranya tidak mengganggu yang lain, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sudah berdoa, Lause ini kan taunya anak-anak itu sudah menerima link YouTube, sudah menerima brosur melalui online. Siapa yang tahu tema hari ini itu apa? Ayo. Ada yang mau bicara nggak? Apa temanya hari ini? Ya. Apa tuh? Brosur. Hah? Matahari. Matahari? Oh, matahari dari mana ya? Dari Tuhan timur ya, Yesus terbitnya. matahari. Tuhan Yesus matahari. Waduh, brosurnya salah terima nih. Lause, Diandra. Apa sayang? Memberi dengan hati. Iya, memberi dengan hati. That's good ya. Ini tema kita. Waduh, rupanya anak-anak ada yang menyimak, ada yang belum menyimak ya. Tapi nggak apa-apa deh ya. Jadinya bisa tahu semua. Hari ini temanya adalah memberi dengan hati. Wow, apa maksudnya memberi dengan hati? Nah, sekarang telinganya semua dibuka, walaupun ada pakai headset ya, tapi benar-benar didengar, telinganya dikasih untuk Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelumnya Lause ini akan mengajak kita untuk bersama membaca firman Tuhan dulu yang terambil dari Lukas 21 ayat 1 hingga 4. Pendek banget ya. Nah, Lause ini akan bacakan buat kita semua ya. Judulnya Persembahan Seorang Janda Miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang itu." Siapa yang berkata? Tuhan Yesus ya. Sebab mereka semua memberi persembahan dengan kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi dengan seluruh nafkahnya. Nah, anak-anak, Lause ini mau nanya nih, anak-anak tahu nggak ini uang berapa? 50.000. 50.000. Terus nih yang jawab, yang lain mana? 50.000. Ya, oke. Ini berapa? 1 triliun. Hah? 20.000. 20.000. 20.000. Kalau ini berapa? 1.000. 1.000. Lihat dulu. 2.000. 2.000. Oke. 2.000. Ini berapa?
5.000. Ini mudah-mudahan kelihatan ini berapa nih? 500. 500. Oke, kalau ini berapa? Ini berapa nih? 100. Kelihatan enggak? 100 rupiah. Ya, sekarang langsung ini tanya. Satu koin. Ya, ini 50.000 sama 5.000 banyak yang mana? 50.000. Hilang 50.000. 1.000. 1.000 yang paling banyak. Ya, semuanya Nggak ada pasti 1.000. setuju ya. Enggak ada 1.000, betul. 1.000. Oh, 1.000. Nah, kayak orang Melayu aja. Nah, 5.000 sama 50.000 sama 5.000 banyakan mana? Banyakan 50.000 ya. 50.000. Iya, nah anak-anak, Lasaheni mau tanya nih, kalau kita tadi setuju bahwa 50.000 nilainya lebih banyak dari 5.000. Kalau 50.000 nolnya ada berapa? Ada 4. Kalau 5.000, ya, kalau 5.000 nolnya berapa? 2. Ayo, jawab, dengar dulu baru jawab. Ini udah teriak. 3. Iya, kalau 5.000 3. Kalau 50.000 4 nolnya. Nah, anak-anak, kalau kita semua, kita tahu sekali beda antara uang yang warna 7, biru. Miss. 7, Lause. Itu siapa yang ngomong? Boleh di-mute? Kalau Lause nggak tanya, mulutnya tidak boleh bersuara. Oke? Belajar menghargai ya. Nah, kalau kita lihat uang warna biru, warna merah, dan warna coklat, kita tahu ada perbedaan. Kalau warna merah, Lause ini lagi nggak punya nih. Warna merah itu 100.000 ya. Nah, kita tahu banyak mana. Kalau beli es krim, paling banyak dapatnya kalau pakai uang merah. Kalau beli coklat dibandingkan uang biru dan uang coklat, lebih banyak uang biru yang dipakai, kita bisa peroleh coklat lebih banyak gitu ya. Nah, kalau beli mainan, uang merah 3, uang biru cuma 2, lebih banyak kita dapat mainan yang mungkin harga yang lebih mahal, juga bisa banyak kalau itemnya sama ya, jenisnya sama, berarti kita bisa membeli misalnya kalau pakai uang merah kita bisa beli 5 item ya. Tapi kalau uang biru mungkin kita hanya bisa beli 2 item. Artinya kita tahu ada uang yang nilainya lebih, ada uang yang sedang, ada uang yang tidak terlalu banyak hitungannya. Yang paling tidak banyak itu ini, yang koin tadi ini 100 rupiah. Nah, anak-anak, kalau kita melihat orang lain memegang uang atau sedang ya memegang uang lah, kita akan bilang gini, kalau dia pegang uang merahnya banyak, kita bilang, wah, uangnya banyak sekali, hebat, gitu ya. Terus tapi kalau kita lihat orang hanya memegang uang yang ini uang berapa? 2.000 ya. Ini uang 2.000. Maka kita bilang, wah, uangnya sedikit ya. Jadi sama-sama satu gepok begini, tapi kalau yang satu merah, satu yang warnanya rada-rada hijau, kita bilang, wah, yang merah lebih banyak. Itu pandangan kita. Lausaheni juga akan menilai begitu. Kalau Lausaheni lihat misalnya suaminya Lausaheni pegang uang merah di tangan kiri, uang biru di tangan kanan, pasti Lausaheni bilang, oh banyakan yang uang merah. Kalau sama-sama jumlahnya satu-satu ya. Nah, ketika orang-orang ini mereka mau beribadah kepada Tuhan, tidak semua hatinya mereka itu benar-benar mau beribadah. Banyak di antara mereka yang juga tidak menyukai Tuhan Yesus pada zaman itu ya. Beberapa kali ini kalian sudah dengar cerita ada banyak orang di sekeliling Tuhan Yesus yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Yang mereka berusaha membawa Tuhan Yesus menggiring, istilahnya kalau bahasa anak-anak mungkin dorong, ya nggak dorong beneran sih. Tapi mereka membuat satu situasi supaya Tuhan Yesus itu mau dihukum. Bahkan mereka sudah pengen banget Tuhan Yesus harus sampai di namanya yang namanya apa? Penghukuman, kematian gitu ya. Jadi mereka berusaha menjelek-jelekan Tuhan Yesus. Nah, waktu itu dikatakan ada waktu di mana hari beribadah. Mereka ini orang-orang yang tidak suka Tuhan Yesus, yang benci sama Tuhan Yesus, yang suka memfitnah, mengatakan hal-hal yang nggak benar. Mereka juga ada beberapa yang datang ke gereja. Nah, tujuan mereka ke gereja, tujuan mereka ke bait Allah, bukan sekedar beribadah. Mereka mau memperlihatkan juga kepada banyak orang
bahwa mereka mengetahui yang namanya firman Tuhan. Mereka bisa menghafal bagus sekali. Kalau tadi Lausa ini mau membaca Lukas 21 ayat 1 sampai 4 ini, Lausa ini share screen ke anak-anak ya. Lausa ini juga mengajak anak-anak, ayo buka Alkitab. Lausa ini sendiri membuka Alkitab. Nah, kalau mereka yang pada waktu itu mengetahui tentang Taurat atau Perjanjian Lama atau kisah-kisah yang terjadi sebelum mereka ada, mereka itu bisa menghafal hukum-hukumnya. Jadi mereka merasa bahwa mereka itu adalah orang yang hebat, orang yang punya kemampuan, punya ini yang luar biasa. Jadi mereka sedikit sombong dan mereka merasa Tuhan Yesus tidak layak masuk ke dalam bagian orang-orang yang mengajar. Ya. Kalista, izin ke toilet ya. Iya. Lalu kemudian akhirnya mereka ini orang-orang yang selalu ketika mereka hadir ke bait Allah, mereka mau dilihat orang lain. Ya, jadi kalau mereka datang ke bait Allah, mereka pengen orang lain lihat mereka karena mereka anggap aku orang pinter, aku orang hebat, aku mengingat Alkitab, aku tahu tentang Taurat, aku tahu tentang hukum-hukum di perjanjian ya yang sudah pernah Yesus berikan atau yang diajarkan oleh murid-murid atau nabi-nabi. Jadi mereka sedikit sombong. Nah, waktu mereka masuk pada hari itu di bait Allah, dikatakan Yesus itu sedang duduk bersama dengan murid-muridnya di dalam bait Allah. Pada waktu Yesus sedang duduk bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam bait Allah, apa yang terjadi? Mereka memasukkan uang dengan sengaja banyak-banyak, uang yang nilainya gede-gede. Ya kalau zaman sekarang, kalau dulu koin ya, nggak ada uang kertas. Nah, mungkin kalau zaman sekarang itu uang yang warna biru atau warna merah. Yang mana kalau mereka masukkan itu bisa berbunyi. Bunyinya kling, kling gitu. Ini sekarang rupiahnya kita, logamnya kita bunyinya udah tipis ya. Kalau dulu baru berat-berat ya, 100 rupiah itu berat, 500 itu berat. Ini sekarang ringan-ringan banget. Nah, bunyi, sengaja mereka membunyikan. Kenapa mereka sengaja membunyikan? Supaya orang lihat, wah, uangnya banyak sekali dimasukkan. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau zaman sekarang, tadi Lausa ini bilang, warnanya merah yang dimasukin. Merah, biru, merah, biru. Wah, semua lihat, mata semua tertuju. Wih, banyak sekali. Apalagi pada waktu itu kotak-kotak persembahan itu memang berbunyi ya, bukan terbuat dari spon atau terbuat dari busa, tapi benar-benar dari bahan yang ketika orang memasukkan uang itu akan kedengaran bunyinya kling, kling, kling gitu ya. Wah, semua orang melihat. Dan Yesus juga pada waktu itu bersama dengan murid-muridnya sedang melihat. Namun hal yang luar biasa yang Yesus bilang begini, ketika dia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka dalam peti persembahan, datanglah seorang yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang pada waktu itu. Pakaiannya sangat sederhana, ya. Seorang yang kalau dia membeli nasi, dia tidak bisa langsung membeli nasi dengan cepat. Katakan begitu ya. Kalau dia haus, dia tidak bisa langsung membeli minuman yang dijual. Dia harus merebus sendiri, dia harus mengolah sendiri. Bahkan mungkin kadang-kadang untuk membeli bahan supaya dia bisa memasak pun dia tidak mudah untuk lakukan. Kenapa? Karena uangnya pas-pasan. Ya, baju yang dipakai pun bukan baju yang mahal. Kalau orang-orang kaya itu mereka datang dengan baju yang mewah. Ya, yang mungkin kadang-kadang bajunya itu kalau mereka jalan saking mewah, berat, bajunya bisa gesek-gesek gitu ya, bisa bunyi-bunyi ser gitu ya. Supaya apa? Semakin orang melihat, semakin bunyi baju yang mereka pakai, terlihat juntai sampai ke lantai, mereka mau dilihat oleh orang. Kami orang kaya, kami orang yang memberi lebih banyak daripada orang lain, gitu ya. Sehingga motivasi mereka menjadi keliru. Walaupun mereka sedang memasukkan persembahan dalam peti persembahan, Tuhan melihat. Tapi Tuhan itu ingat, Allah atau Yesus, Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Ya, Tuhan yang melihat hati. Nah, Tuhan yang melihat hati itu melihat orang-orang ini betul memasukkan uang dengan nilai-nilai yang besar. Tapi hatinya mereka tidak bawa, tidak persembahkan untuk Tuhan. Berbeda sekali dengan janda yang miskin ini.
janda ini ketika dia memasukkan uang ke dalam kotak persembahan, dikatakan hanya ada 2 peser, 2 keping, ya, dimasukkan ke dalam. Dia berjalan pun tidak berjalan dengan gagah, karena dia seorang janda yang juga sudah tua, ya. Dan dia ketika memasukkan uang itu pun dibandingkan dengan si A, bapak tadi yang masukkan, bapak B yang masukkan, bapak C yang masukkan, bapak D yang masukkan. Ibu janda ini hanya memberi kecil sekali. Bayangkan 50.000 bandingkan dengan 100 rupiah. Banyakan mana? Ya jelas 50.000. Iya. Nah, kalau 100 rupiah ini kita mau kalikan, ayo ada berapa uang begini untuk nyampe ini? Berapa? Ya 50 banyak nggak? Berapa coba? Kalau ini 10 baru 1.000. Terus kalau 20 baru 2.000. Kalau ini 100 baru berapa? Iya, jadi banyak sekali, butuhnya banyak, ya. Tapi janda ini tidak malu. Dia tetap memasukkan. Mungkin kalau yang tadi masukinnya banyak, bunyinya itu banyak, lama, klik 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 gitu ya. Bapak A bunyinya 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bapak B 1 2 3 4 5 6 7 8. Bapak C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Wah, 8, 9. Wah, banyak. Janda ini cuma 2. Dan nilainya kepingan yang paling kecil. Tapi Tuhan bilang begini. Coba ya, ini hal yang luar biasa. Tuhan bilang begini. Ayat 3. Coba anak-anak yang kelas besar ya, sambil melihat. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Maksudnya apa memberi lebih banyak? Jadi Tuhan bilang begini, dibandingkan si A, janda itu lebih banyak. Wah, Tuhan kurang pintar matematika nih rupanya, ya. Dibandingin dibandingin orang yang B tadi yang beri 9 atau 8, janda ini dibilang lebih banyak lagi. Wah, ini anak-anaknya ikut kumon pasti udah mulai merasa Tuhan salah hitung nih ya. Lalu orang yang ketiga memberi kepingan 8 atau 9 kepingan, dibandingkan janda ini yang memberi 2 dan kepingan yang paling kecil, Tuhan juga bilang yang C ini, yang A, yang B, yang C, janda ini tetap lebih banyak memberinya. Oh, lalu Tuhan maksudnya ketika Tuhan berkata bahwa ayat 3, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih daripada semuanya itu. Tuhan bilang begini artinya. Dibandingin A, dia lebih banyak. Dibandingin B, dia lebih banyak. Dibandingin C, janda itu lebih banyak. Tapi secara matematika itu wrong. Jawaban yang salah. Gitu ya. Karena kalau secara matematika orang-orang ini lebih banyak. Bahkan Tuhan maksud dari perkataan lebih banyak itu Tuhan maksudnya gini. A punya 10. B punya 8. C punya 9. Ya. Ini ditambahin. Ayo, 10 tambah 9 berapa? 19. 19 tambah 8 berapa? 19 tambah 8. 27. 27. Ya. 27. Ya. Dibandingin sama si A, dibandingin sama si B, dibandingin sama si C, janda ini lebih banyak. Padahal matematikanya pasti keliru ya. Bahkan kata lebih banyak itu maksud Tuhan gini. A tambah B tambah C 27 dibandingin yang 2 ini tetap lebih banyak yang 2 ini yang diberikan oleh janda ini. Kenapa begitu? Tuhan tidak salah ya. Tuhan tidak salah matematika ya. Tapi karena Tuhan itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat apa? Hati. Tuhan yang melihat hati, betul, ya. Sehingga dia berkata begini ayat keempat, sebab mereka memberi semua dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Pertanyaannya, kalau orang-orang kaya itu, mereka memberi dari semua yang mereka punya. Tapi tujuannya pamer, bukan karena mengasihi Tuhan.
Di mata Tuhan itu tetap persembahan yang tidak ada artinya. Tuhan melihat janda ini. Tuhan memuji janda ini bukan karena dia sekedar memberi dari semua nafkahnya. Tapi karena Tuhan melihat ada hati yang mengasihi Tuhan. Ada hati yang sungguh-sungguh memberi. Ya, jadi memberi dengan hati, bukan untuk dipuji, bukan untuk pamer, bukan untuk kelihatan hebat di hadapan orang. Ini yang penting. Nah, Lausaheni mau kita hari ini belajar tentang namanya memberi dengan hati. Apa itu memberi dengan hati? Memberi dengan hati artinya bersungguh-sungguh melakukan untuk Tuhan. Memang uang kalian itu benar-benar masih dari papa mama, betul nggak? Uangnya kan masih dari papa mama. Ya nggak mungkin ada 1-2 orang yang sudah bisa bekerja, entah itu jual slime, entah itu jual apa ke temennya, suka ada yang gitu ya. Tapi yang Lausaheni tahu kebanyakan kita uang persembahan itu kita peroleh dari papa dan mama, ya. Tapi kalau kita menerima begitu saja, lalu kita cuma sekedar masukin ke celengan, kita merasa ya ini uang soalnya papi bilang masuk celengan. Kenapa memberi persembahan? Ya karena memang disuruh, gitu ya. Kita tidak membawa hati kita. Kita menerima uang dari orang tua kita. Kita punya hati harusnya thank you ya papi mami. Kita harus belajar untuk berdoa begini kepada Tuhan. Setiap hari ketika kita mau membawa persembahan kita. Tuhan, hari ini saya mau membawa persembahan ke rumahmu. Bukan Tuhan, saya mau isi celengan nih. Biar ketahuan nanti kalau saya hitung minggunya, saya nggak bolong-bolong. Bukan. Tuhan, saya mau membawa uang ini yang dikasih papi mami untuk ke rumah Tuhan. Berkatilah papi mami dalam bekerja dan berkatilah agar uang ini bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Atau kita cukup berdoa, Tuhan Yesus saya mau membawa persembahan ke rumahmu. Bisa begitu. Sekarang pertanyaan Lausaheni, di antara kita semua yang hadir, apakah kita sering berdoa ketika kita mau memberi persembahan? Atau jangan-jangan kita berdoa hanya waktu Lausa aja kita berdoa. Anak-anak, mari berdoa untuk persembahan. Itu pun kalau dengar doa, mungkin doanya ya begitu aja. Nah, hari ini Lausaheni mau mengajak kita untuk ayo kita memberi dengan hati. Salah satu yang bisa kita lakukan sebelum kita membawa persembahan, kita berdoa. Pada waktu papa mama memberikan persembahan kepada kita, kita juga harus bilang apa? Terima kasih papa mama. Kenapa? Kita tahu bahwa uang itu adalah berkat. Bukan karena papa mama kerja, tapi benar-benar karena Tuhan memberi melalui pekerjaan papa mama. Nah, kita harus menyikapi dengan baik. Lalu memberi dengan hati itu apa lagi? Memberi dengan hati itu adalah sebuah sikap kerendahan hati. Tidak SOMBONG. Apa? Sayur. Sombong, ya. Tidak sombong. Iya, tidak sombong, ya. Supaya kita bisa melihat, ketika Tuhan Yesus melihat itu semua, Tuhan Yesus hanya berkata bahwa janda ini telah memberikan yang terbaik. Bukan masalah semua yang dia kasih. Tapi Tuhan lebih melihat kepada hati. Walaupun Tuhan tahu, dari apa yang dia berikan ini, semuanya itu apa? Semuanya itu adalah datang dari sebuah hati yang sungguh-sungguh, ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Lausaheni mau kita yang kelas kecil kita belajar memberi dengan hati kita, ya. Lausaheni sebentar. Nah, untuk kelas besar Lausaheni mau kita melihat bahwa persembahan ini sebagai sebuah bagian yang Tuhan berikan dari hati yang beribadah kepada Tuhan. Orang-orang selalu berpikir gini, kalau saya kasih 50.000 ke rumah Tuhan, saya masih punya 50.000 nggak? Lausaheni masih punya 50.000 nggak? Contoh nih ya, Lausaheni punya 50.000 dan punya 20.000 uang biru dan uang hijau. Waktu Lausaheni kasih 50.000, uangnya Lausaheni tinggal berapa? 20.000. Waktu Lausaheni kasih 50.000, uang Lausaheni tinggal 20.000. Secara matematika berkurang atau bertambah? Berkurang. Betul sekali. Berkurang. Ya, oke. Nah, itu kita berpikir bahwa berkurang.
Tapi sesungguhnya kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan, memang nilai atau jumlah uang di dalam dompet, kantong kita, tas kita berkurang. Tapi sesungguhnya kalau kita memberi dengan hati kita, walaupun nilai itu berkurang, tapi hati kita ini apa? Berlimpah. Ditambahkan dengan apa? Ucapan syukur. Dengan apa? Damai sejahtera. Dengan apa? Dengan hati yang bersukacita. Jadi anak-anak jangan takut berkekurangan. Ya, kenapa kadang-kadang Lausaheni lihat ada anak-anak yang mungkin ada yang suka buku, ya, beli buku harganya mahal-mahal, ya. Yang Lausaheni tahu ada buku-buku yang bahasa Inggris itu kalau kita beli harganya sampai ratusan ribu. Tapi kalau mau beri persembahan sama Tuhan, kita takut sekali, ya. Nggak usah kasih banyak-banyak. Kalau mama kasih uang jajan, kita bisa kumpulin untuk beli sesuatu yang kita suka, hobi kita. Boleh? Boleh. Tapi kenapa kalau untuk persembahan, untuk kita bisa bantu orang, untuk kita bisa memberi ke rumah Tuhan, kita nggak berani kumpul-kumpul banyak. Justru kita tunggu aja mama papa kasih setiap minggu kasih apa, itu aja yang dimasukin. Nggak berpikir bahwa kita mau menabung, kita mau memberi. Lausaheni ingat dulu ya, anak-anak, ada 2 anak bersaudara, mereka sekarang sudah mereka itu dari awal Januari gitu ya, mereka nabung loh. Nabungnya nggak banyak-banyak ya karena papanya juga sudah tidak ada, cuma mamanya. Ya mereka sering nabung. Nanti di akhir tahun mereka suka memberi ke gereja ya. Mereka suka memberi ke gereja semua celengannya. Ternyata mereka belajar ya. Setiap hari ketika mamanya memberikan uang jajan, misalnya dikasih uang jajan 500, 200 mereka sisihkan atau 100 mereka masukin ke dalam celengan. Ya, nah anak-anak yang dikasih Tuhan, Lausaheni mau hari ini semua belajar apa itu memberi dengan hati, memberi dengan hati, dengan yaitu memberi dengan ucapan syukur, dengan rasa terima kasih, dan tidak boleh SOMBONG. Apa? Sombong. Sombong. Iya. Harus memberi dengan hati, dengan bersyukur. Dan jangan lupa, setiap kali menerima uang dari papa mama, harus bilang apa? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Terus misalnya papa mama bilang begini, anak-anak hari ini papa mama lagi nggak ada uang. Papa, aku pengen beli Walls, aku pengen beli McDonald, aku pengen beli KFC. Hari ini loh, McDonald's-nya itu ada boy band, ada apa, Kaden Lausaheni nggak tahu deh ya. Ada apa, macam-macam gitu ya, minta beli. Papa, aku mau beli ini, ada Harry Potter, apalah segala macam gitu ya. Terus papa mama bilang gini, Mei Yu Chien, you know, understand? Nggak ada peace, saya nggak ada peace, lagi nggak ada uang. Sikap kita gimana kira-kira? Biasa aja. Marah-marah. Marah-marah, ya. Boleh nggak marah-marah ya? Tidak memaksa. Tidak boleh. Ya. Jadi salah satu hal yang kita perlu tahu, memberi dengan hati itu berarti juga menyikapi pada waktu kita mau uang, kita butuh uang untuk sesuatu, orang tua kita belum sanggup, kita juga belajar tetap bersyukur. Ya, itu bagiannya. Jadi kalau satu sisi gini, aku mau memberi dengan hati, kalau Lausaheni sebelum memberi persembahan, aku berdoa kok. Tapi begitu pas minta uang, Ma minta uang beli ini, nggak ada, aku nggak mau, taunya harus ada. Nah, itu tidak memberi dengan hati pastinya. Itu ngomel-ngomel. Karena kalau kita belajar memberi dengan hati, berarti kita bersyukur, hidup kita itu talinya itu nyambung semuanya, nggak ada yang putus. Di sini nggak bagus, di sini bagus, nggak. Orang yang memberi dengan hati, orang yang hatinya dekat dengan Tuhan. Coba semua tangannya begini. Semua begini tangannya. Ulangi Lausaheni punya perkataannya, orang yang memberi dengan hati, ayo, orang yang memberi dengan hati, hidupnya itu nyambung dengan Tuhan. Ulang lagi, orang yang memberi dengan hati, hidupnya itu nyambung dengan Tuhan. Nyambung dengan Tuhan. Iya, betul sekali. Ya. Tuhan Yesus tolong anak-anak semua. Lausaheni mau berdoa supaya semua anak-anak diberkati oleh Tuhan ya.
agar anak-anak bisa menjadi anak-anak yang memberi dengan hati, ya, yang hidup dalam segala ucapan syukur, yang hidup dengan hati yang menyukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik dan mengasihi kami. Kami mau belajar dari seorang janda yang tidak punya apa-apa, tapi yang mau datang ke rumah Tuhan dan memberikan semuanya kepada Tuhan. Kami tahu itu karena di hatinya ada Tuhan. Ada Yesus sebagai Tuhan yang ia percayai. Sehingga ketika ia datang ke bait Allah, dia tahu dia bukan memberi kepada manusia, tapi dia memberi kepada Tuhan, kepada Allah itu sendiri. Dan memberi dengan hati terlihat bukan oleh manusia, tetapi itu dilihat oleh mata Tuhan. Tuhan tolong agar kami sebagai anak-anak Tuhan yang masih kecil ini, kami yang masih TK, yang masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, dan kelas 5, bahkan kami yang masih kelas 6, kami belajar untuk memberi dengan hati kami. Memberi dengan hati kami bukan cuma membawa persembahan ke rumah Tuhan, tapi menyikapi, belajar, melihat apa yang orang tua kami punyai dengan hati yang bersyukur, bukan mengeluh, dengan hati yang menerima, bukan marah-marah. Sehingga kami tahu Tuhan, Engkau yang adalah Tuhan dalam hidup kami, Engkau akan menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memberi dengan hati yang tulus. Sehingga dalam hidup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau tolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi anak-anak semua yang sudah hadir, berkat dan kasih Tuhan menyertai mereka. Berkati juga orang tua mereka yang bekerja, yang harus menafkahi kehidupan mereka, yang harus bekerja untuk memberi makan kepada mereka. Berkatilah orang tua mereka. Berkatilah kesehatan orang tua mereka masing-masing. Lindungilah dan selalu berkati. Terima kasih dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Losna ini kembalikan kepada Elsie. Dadah Yoakim, dadah semua. Yuk, tidak semuanya di-mute dulu ya. Kita mau ayat hafalannya. Halo anak-anak, mari kita sama-sama untuk belajar menghafal ayat Alkitab ya. Kita akan menghafal Lukas pasal 21 ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ya, terima kasih Rosemehwa. Nah, anak-anak kita mau menyiapkan persembahan, kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan lagi lagunya Love One Another ya. Disiapkan tempat persembahannya. Kalau yang nggak punya kotak persembahan nanti bisa melalui QRIS ya. Yuk, kita nyanyikan lagu ini. Say
hello and give a toss. Share your toys and help a friend, all with a great big smile and 2 times up. When there's job to do, you can get it all done. Just remember to love, love, love one another and be kind to your sister and your brother. Love, love, love one another and be kind to your mother and your father. Love, love, love one another and be kind to your friends and your neighbors. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love. Betul sekali ya. Tuhan mengajar kita untuk mengasihi Tuhan sama seperti cerita firman Tuhan ya. Minta tolong untuk doa persembahan sama Lause Lastri. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih kami boleh mengikuti kebaktian pagi hari ini, walaupun hanya melalui Zoom. Kami mengucap syukur Tuhan memberi kesempatan pada kami memberi persembahan. Kiranya Tuhan suci dan membantu yang mengelola untuk mengembangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Kau ajar kami untuk memberi persembahan dengan hati, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Ya, minta tolong Lause Heni untuk memimpin untuk doa penutup. Oke. Nah, anak-anak, kita sudah selesai ibadah hari ini. Pertama, Lause Heni mau apresiasi dulu untuk anak-anak yang sudah ibadah. Dan Lause Heni minta nanti next time, waktu kita beribadah by YouTube maupun by Zoom, anak-anak harus belajar on time. Ya, on time ya, itu artinya kita juga menghargai waktu yang Tuhan berikan dan kita beribadah bersama gitu ya. Jadi 15 menit sebelum jam ibadah itu sudah dikasih waktu. Nah, anak-anak boleh datang lebih awal supaya bisa cepat masuk ke ruang Zoom. Lause Heni sebelum menutup dalam doa, izinkan Lause Heni membaca dari 2 Korintus 9 ayat 7. Firman Tuhan bilang begini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selalu ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Jadi tidak boleh berbohong, tidak boleh munafik, tidak boleh sombong, tidak boleh macam-macam. Yang penting hati yang tulus. Hati yang tulus yang Tuhan lihat. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu menyerahkan anak-anak yang Engkau kasihi ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memelihara hati mereka sehingga mereka boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan tidak pura-pura, dengan tidak berbohong, tapi mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkatilah anak-anak ini di dalam mereka menyelesaikan tanggung jawab mereka di rumah kepada orang tua, tanggung jawab mereka sebagai saudara bagi kakak atau adik yang Tuhan berikan, tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar yang harus belajar, mengerjakan tugas, melakukan tanggung jawab dengan baik. Berkatilah anak-anak ini. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, semuanya tundukkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya Yesus Kristus, penyertaan perlindungan dan pelukan daripada Allah Roh Kudus, memberkati anak-anak sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Thank you, Lause. Selamat hari Minggu semuanya. Love, love,
let your